Sepanjang 1 minggu ke depan, kita akan belajar menggali kitab Amsal, kitab yang penuh dengan wisdom, kitab yang penuh dengan hikmat. Tetapi kita nggak akan membahas sampai 30-an pasal gitu ya. Kalau kita bahas 30-an pasal butuh waktu lebih dari 20 hari gitu ya. Jadi kita akan membahas pasal 1 sampai pasal 10 saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya harapkan nanti 10 pasal ini pun bisa kita gali benar-benar, selidiki benar-benar dengan tuntas untuk keseluruhan 10 pasal. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali mengikuti kelas MLC khususnya bedah kitab, apa sih itu bedah kitab? Masih penasaran mungkin ya. Jadi, bedah kitab ini adalah satu program yang dirancang oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk kita bisa menganalisis, untuk kita bisa menyelidiki, bahkan mendalami firman Tuhan yang ada di Alkitab gitu ya, dengan cara yang menarik, terstruktur, dan ada metode-metode yang biasanya kita pakai dengan cara yang menyenangkan gitu ya, supaya kita bisa mendalami firman Tuhan. Perlu diingat sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah melewati tahap formulir pendaftaran, kelas ini adalah kelas komitmen. Jadi kami sudah sedikit memperbarui panduan dan juga persyaratan gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif sampai selesai, sampai kelas ditutup. Jadi harapannya kalau memang dalam minggu ini ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin bisa mengikuti kelas berikutnya gitu ya. Jadi nanti tidak berhenti di tengah jalan kalau memang keterangannya benar-benar nggak mendadak. Kalau ada yang meninggal dan ini kan sebagainya kan itu mendadak gitu ya. Tapi kalau sudah terstruktur kalender Bapak Ibu secara pribadi, bisa diinfokan mulai sekarang gitu ya. Harapannya nanti sepanjang 1 minggu ini dari 80 lebih peserta yang mengikuti, tidak ada satupun yang drop out. Jadi kita bisa berhasil bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kita bisa maksimal gitu dalam pembelajaran bedah kitab Amsal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya ini adalah agenda kita sepanjang satu sesi ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan bagikan agenda materinya, nanti kita akan belajar sedikit tentang pengantar dan latar belakang kitab Amsal. Setelah itu kita akan melihat 2 seri, yaitu ringkasan Amsal dan juga seri hikmat gitu ya dari The Bible Project. Videonya akan kita tonton bersama. Bapak Ibu juga sudah dapatkan untuk videonya di form gitu ya. Yang ketiga, kita akan melihat alat dan metode yang bisa kita pakai ketika kita menggali firman Tuhan, khususnya kitab Amsal. Dan nanti pelaksanaan kelas diskusinya itu seperti apa, dan terakhir adalah penutup. Nah, kita akan segera mulai untuk pengantar dan juga latar belakang. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama yang ada isinya 39 kitab, kalau kita kan pakainya kanon Yunani gitu ya, ada 39 kitab, dan di dalam 39 kitab ini dibagi dalam 4 atau dibagi dalam 5 kelompok yang terstruktur gitu ya. Ada namanya kitab-kitab Taurat, ada namanya kitab sejarah, ada syair atau puisi, ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Dan kalau mau Bapak Ibu ingat strukturnya, ingat aja 5, 12, 5, 5, 12 gitu ya, dan nanti totalnya 39. Dan kitab Amsal ini masuk di dalam tulisan-tulisan syair, atau bisa dikatakan tulisan sastra, atau bisa dikatakan juga kitab hikmat gitu ya. Sama juga dengan kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Kenapa kitab Amsal ini disebut masuk dalam kategori kitab sastra? Kalau di slide berikutnya saya bagikan beberapa alasan. Yang pertama karena gaya penulisannya puitis. Kalau Bapak Ibu nanti pelajari, dan memang sudah dibaca ya, karena kan sudah ada komitmen untuk membaca 10 pasal di grup kita gitu ya. Bapak Ibu pasti melihat betapa kumpulan hikmat yang di sana itu sangat-sangat puitis sekali. Dan selain puitis juga isinya penuh dengan hikmat dan refleksi kehidupan. Ya, penuh dengan nilai-nilai moral yang sesuai dengan kehidupan, baik masa itu, ternyata di masa sekarang juga sangat berguna sekali gitu ya. Dan yang ketiga juga menonjolkan relasi pribadi dengan Allah gitu ya. Di mana di sini juga ada hubungan langsung yang terikat gitu antara pencipta dan juga sang pencipta dan juga ciptaannya gitu. Dan yang terakhir adalah biasanya menuntun kepada hikmat ilahi gitu. Jadi kitab sastra ini akan menuntun kita untuk mendapatkan hikmat yang berasal dari Allah, bukan dari pribadi diri sendiri gitu. Nah, apa sih kitab Amsal ini? Kalau dalam bahasa Ibrani, kitab Amsal ini dikatakan masyal, ini diterjemahkan sebagai Amsal, dan arti Amsal ini ada 4. Yang pertama itu ucapan orang bijak. Terus yang pertama itu Amsal. Terus yang kedua itu ucapan orang bijak. Yang ketiga itu perumpamaan. Yang keempat itu
ada juga peribahasa berhikmat dikatakannya, ada juga ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmat gitu ya. Nanti akan Bapak Ibu temukan ketika membaca kitab Amsal. Dan kitab Amsal ini bukan cuma sekedar indah gitu, tetapi sarana untuk Tuhan bisa menyampaikan hikmatnya secara ringkas yang penuh dan mendalam dan bisa diaplikasikan oleh orang-orang sekarang, kita sekarang gitu ya. Kitab Amsal ini berisi nasihat bijak yang umum. Zaman itu memang penuh dengan nasihat-nasihat sekali di zaman itu, di zaman dekat timur sana gitu ya. Dan Amsal ini jadi suatu kitab yang istimewa karena nasihatnya itu berdasar kepada firman Tuhan, berdasar kepada kebenaran dari Allah kepada umatnya, bukan dari umat kepada Allahnya gitu ya, tetapi hikmat yang dari Allah kepada umatnya gitu ya. Dan fungsinya juga untuk membimbing umatnya. Makanya kitab Amsal ini berupa banyak kumpulan-kumpulan hikmat yang isinya itu sangat jelas, isinya itu mudah diingat dan gampang nantinya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk orang-orang bisa hidup di hadapan Allah secara benar gitu. Jadi kalau baca kitab Amsal akan sangat gampang ya. Misalnya Bapak Ibu pasti punya ayat-ayat emas yang ada di kitab Amsal gitu ya. Kenapa? Satu-satu ayat itu isinya jelas dan ayat bisa menjelaskan ayat dan itu mudah diingat dan itu kadang menjadi patokan gitu dari ketika kita menjalani kehidupan dan itu bisa menjadi ya biasanya Amsal ini menjadi quote gitu ya, menjadi kutipan-kutipan di internet yang sangat jelas sekali dan mudah diingat oleh banyak orang Kristen. Itulah kitab Amsal. Nah, sekarang kita melihat siapa penulis dari kitab Amsal ini. Kalau kita belajar tentang penulis kitab Amsal, kita bisa secara cepat bilang penulisnya adalah Salomo. Meskipun dia adalah penulis utama dari kitab Amsal, tapi dia bukan satu-satunya penulisnya. Di kitab Amsal ini ada beberapa penulis gitu ya. Tetapi Salomo ini sendiri, dia menuliskan ada banyak Amsal, ada banyak peribahasa atau hikmat yang dituliskan itu adalah 3.000 Amsal dan 1.005 kidus masa hidupnya. Kita tahu Salomo bukan hanya menuliskan Amsal ya, dia menuliskan pengkhotbah, dia menuliskan Kidung Agung, dan di sana juga penuh dengan kata-kata yang puitis selama dia hidup gitu ya. Mohon Bapak Ibu tidak mencoret-coret ya untuk share screen-nya. Oke. Jadi kita tahu bahwa Salomo ini adalah orang yang penuh dengan hikmat. Di kitab Raja-Raja, Bapak Ibu sudah pernah belajar bagaimana ketika Tuhan bertemu dengan Salomo gitu ya. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta kekuasaan karena dia udah punya. Tapi yang paling utama dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dan selama di muka bumi ini, siapa sih orang yang paling berhikmat? Manusia gitu ya. Dan masih dipegang pemenangnya oleh Salomo. Nah, selain Salomo, ternyata ada juga penulis-penulis lain. Tetapi memang tidak banyak porsinya. Ada Agur bin Yuke, dia menuliskan Amsal 30. Ada juga Raja Lemuel, ini ringkasannya ya. Jadi sampai pasal 29 itu masih Salomo. Mulai pasal 30 sampai 31 itu sudah penulis lain, Agur dan juga Raja Lemuel. Tapi rata-rata paling banyak memang dituliskan oleh Salomo. Nah, kapan sih tahun penulisan dari kitab Salomo ini? Kalau kita pelajari, kalau masuk ke kitab Raja-Raja, Salomo itu hidup di sekitar tahun 1970-an Masehi sampai 700 sebelum Masehi gitu ya. Jadi bisa dikatakan Amsal Salomo itu dituliskan ya di masa itu gitu, ketika Salomo memerintah sebagai raja dan ketika dia meniti karirnya sebagai raja gitu ya, baik dalam banyak aspek sekali dia menuliskan banyak sekali Amsal. Tetapi memang kalau kita lihat tadi di ringkasan sebelumnya itu dikumpulkan, penyusunan kitab ini dikumpulkan oleh ketika pemerintahannya Hizkia. Itu kan keturunannya Salomo tuh. Itu berapa generasi sampai ke Hizkia, sekitar 700-an Masehi, sebelum Masehi gitu ya. Jadi di sana ada keterlibatan dari teman-teman atau pegawai Hizkia dalam menyusun Amsal-Amsal Salomo ini. Termaksud sampai penulis-penulis lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa patokkan tahun berapa pasnya gitu ya, tapi sekitar tahun 900 sampai 700-an sebelum Masehi dari Salomo sampai pemerintahannya Hizkia, yang semua kumpulan hikmat itu dikumpulkan menjadi satu kitab yang bisa dibaca dan bisa juga diaplikasikan. Nah, baik selanjutnya kita mengetahui Bapak Ibu Saudara,
Salomo menulis Amsal bukan dengan cara seperti Musa yang langsung mencatat firman Allah secara eksplisit. Maksudnya di sini adalah, kalau kita tahu kan firman Tuhan itu adalah wahyu Allah sendiri gitu ya, yang diberikan kepada manusia untuk nanti dituliskan dan diberikan kepada manusia gitu ya. Tetapi penulisan Salomo di sini bukan cara seperti Musa, Allah berfirman kan. Kalau kita baca kitab Salomo, Amsal itu nggak seperti itu gitu ya. Tetapi di sana lebih dikatakan Amsal adalah wahyu Allah, tetapi Salomo istilahnya dia melihat observasi, dia melihat lingkungan, dia merefleksikan semua dari alam, manusia, kehidupan, sisi moral, spiritual. Ketika dia melihat itu semua dan itu berdasarkan dari Allah, dia menerima wahyu Allah dan itu dituangkan gitu ya dalam kumpulan hikmatnya. Nah, makanya wahyu yang dikatakan Amsal ini adalah wahyu yang diekspresikan melalui sastra hikmat. Karena melalui literatur dari bukan hanya sekedar logika gitu ya, tetapi penerapan pengetahuan dari apa yang bersumber dari takut akan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Dan hikmat di sini juga adalah aplikasi dari pengetahuan gitu ya. Wisdom di sini itu berbeda sekali dengan pengetahuan gitu ya. Tetapi wisdom di sini itu adalah aplikasi. Salomo ini bukan cuma ngumpulin, oh di sekitarku ada begini gitu ya. Dia nggak cuma ngumpulin fakta-fakta dan teori-teori, tetapi dia melihat bagaimana Tuhan dan di dalam ciptaannya itu bekerja lewat perilaku manusia, keputusan sehari, pengambilan keputusan itu gimana, relasi antara manusia gimana, hikmat dari Allah ke manusia itu seperti apa gitu ya. Makanya kitab Amsal ini adalah wahyu, tapi mungkin dalam model lain ya. Seperti Paulus menulis surat juga dalam model lain, bukan langsung Allah berfirman seperti itu ya. Dan ini adalah wahyu dari Allah yang pastinya diilhami oleh Roh Kudus kepada penulisnya yaitu Salomo. Dan ini menjadi satu firman Allah yang tertulis, bukan hanya sekedar kebijaksanaan atau pengetahuan manusia atau berdasarkan observasi habis itu ditulis, enggak. Itu dilihat dari Allah sendiri yang sudah memberikan hikmat dan dikatakan memang Salomo adalah manusia yang paling berhikmat di masa itu. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, apa sih tujuan dari kitab Amsal ini? Tujuan dari penulisannya itu tertuang di pasal 1. Kalau Bapak Ibu baca Amsal pasal 1, udah jelas-jelas kok di sana tujuannya gitu ya. Dari kitabnya langsung kelihatan bahwa tujuannya memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi semua sudah tertuang di sana sehingga tujuannya apa? Orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Harapannya di sana gitu ya. Dan ini bukan karena pengertiannya sendiri, tetapi berdasarkan hikmat Allah. Dan juga dituliskan kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Hampir mirip ya, kata bijak, kata pengetahuan juga diulang lagi. Yang ketiga, orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Sudah bijak, lebih bijak lagi gitu ya. Jadi sekalipun hakikatnya Amsal ini adalah bukunya hikmat atau kitabnya hikmat, landasan yang utama di sana itu apa? Dikatakan Amsal 1 ayat 7. Dan ini mungkin ayat emas kebanyakan orang ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan gitu ya. Jadi landasannya itu bukan berdasarkan hikmat itu sendiri, bukan berdasarkan pengetahuan itu sendiri, tetapi karena takut akan Tuhan. Jadi senternya di sana takut kepada Tuhan. Nah, ciri-ciri khas dari kitab Amsal kurang lebih ada 8. Kalau di Alkitab Sabda nanti Bapak Ibu bisa pelajari juga secara mandiri. Saya akan cepat aja di sini. Yang pertama udah pasti ciri khasnya hikmat gitu ya. Kitab ini adalah kitab hikmat dan biasanya langsung dihubungkan dengan takut akan Tuhan gitu ya. Bagaimana bisa mendapatkan hikmat ketika kita bisa mengenal Allah, mentaati perintahnya, itulah hikmat gitu yang didapatkan dari Tuhan. Yang kedua, nasihatnya juga banyak bentuknya seperti nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi ayah di sini adalah ayah yang takut akan Tuhan, ayah yang saleh, ayah yang mengenal Tuhan gitu ya. Dan dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Nanti kita lihat di garis besarnya seperti apa. Yang ketiga, kitab yang paling praktis dalam PL karena menyentuh lingkup prinsip dasar yang luas dalam kehidupan semua aspek lapisan masyarakat, dan ini relate dalam semua kehidupan, praktis sekali gitu ya. Tadi sisi moral, relasi ayah dengan anak, dengan Tuhan, dengan sesama itu sangat kelihatan sekali. Yang keempat, hikmat praktis, ajaran saleh dan prinsip mendasar
dalam pernyataan singkat dan mengesankan, sehingga ini mudah sekali dihafal dan diingat oleh kaum muda. Ya, betul sekali. Tadi sudah kita lihat juga di awal ya. Ini satu kumpulan nasihat praktis yang sangat mudah dihafalkan dan bisa dilakukan. Yang kelima, next, keluarga menduduki tempat paling penting dalam menentukan dalam Amsal ini. Jadi kita melihat bagaimana hubungan dari Allah dan juga bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai oleh Allah gitu ya. Ada keluarga di sana, keluarga di dalam Allah gitu. Tetapi orang-orang yang melanggar perintah Allah dikatakan orang-orang yang berdosa, makanya terus diberikan peringatan oleh Allah. Ciri sastranya yang menonjol adalah bahasa kiasan, misalnya dalam kalau istilah bahasa Indonesia ini ada metafora, ada simile, ada perbandingan gitu ya, dibandingkan orang jahat versus orang baik atau orang yang takut Tuhan, itu ada perbandingan, perbedaan. Terus kumpulan ajaran singkat dan juga pengulangan sifatnya. Misalnya kata hikmat itu diulang-ulang dalam beberapa pasal gitu ya. Jadi sangat kelihatan ciri sastranya, puitis sekali gitu. Terus istri dan ibu bijaksana digambarkan di akhir kitab. 31 ibu-ibu istimewa pasti mengetahui pasal ini ya, karena cukup unik gitu ya, dan ini banyak dibandingkan juga ke kitab Kidung Agung, di mana istri dan ibu bijaksana di sana adalah diberikan satu pandangan yang mulia tentang bagaimana wanita yang bijak itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah nasihat hikmat. Ini satu pendahulu PL bagi banyak nasihat praktis yang ada di surat PB. Jadi nggak berdiri sendiri Bapak Ibu Saudara, karena nasihat yang ada di kitab Amsal ini juga sangat berkaitan dengan bagian-bagian yang ada di kitab-kitab di Perjanjian Baru. Oke, sekarang karena ini sangat berkaitan dengan kitab-kitab di Perjanjian Baru, kita akan lihat apa sih penggenapannya dalam Perjanjian Baru atau dalam kitab kita di PB gitu ya. Hikmat yang ada di Amsal ini itu tuh misalnya yang ada di pasal 8 itu dikatakan ini sebagai perwujudan dari logos. Logos di situ adalah firman, dan firman itu kalau di Yohanes 1 dikatakan adalah firman yang menjadi manusia, dan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus sendiri gitu ya. Jadi di pasal 8 ini sebenarnya sedang menekankan hikmat, kalau dalam bahasa Ibrani-nya hokmah gitu dia. Ini adalah pribadi yang mengundang, yang terlibat aktif dalam penciptaan dan terlibat aktif dalam kehidupan manusia. Dan ini diwujudkan dalam pribadi yang sempurna yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi di sini ternyata hikmat bukan sekedar hikmat gitu ya, tetapi hikmat di sini adalah berdasar kepada logos itu sendiri. Kenapa? Karena yang pertama dia terlibat dalam penciptaan. Nanti baca Bapak Ibu Amsal 3, Amsal 8 di sana dikatakan hikmat itu sebagai hikmat itu hadir bersama dalam Allah dalam ciptaan. Jadi ini sejalan, ini tidak kontras ya. Ini sejalan dengan ada apa yang ada di Yohanes 1 di mana dikatakan logos itu sejak semula bersama-sama dengan Allah dan dia menjadikan segala sesuatu. Itulah Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan dia adalah sumber kehidupan fisik dan juga rohani. Nah, kalau di Amsal 3 dikatakan hikmat itu membawa kehidupan. Kalau di Perjanjian Baru kita bisa melihat penggenapannya bagaimana Yesus adalah sumber kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani gitu ya. Jadi kita lihat penggenapannya hikmat itu bisa digenapi di dalam Kristus yang mencukupkan segala kehidupan kita secara fisik maupun kekayaan kita di dalam rohani. Nah, yang ketiga dapat diterapkan pada hidup benar dan juga bermoral. Bermoral maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang ada di kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat, itu kan sifatnya arahnya benar, arahnya lurus kepada Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Dan ketika ada penggenapannya di Perjanjian Baru, dikatakan Yesus itu adalah sebagai jalan yang lurus, jalan yang mengajarkan kebenaran, jalan yang membuat kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Itulah kehidupan yang benar di dalam Kristus. Dan yang keempat adalah tersedia bagi mereka yang mencarinya, gitu ya. Hikmat Amsal ini diungkapkan sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi hikmat Salomo ini lebih dari hikmat Allah di sini itu lebih dari hikmatnya Salomo gitu ya. Karena hikmat Allah di sini yang digenapi dalam pribadi Yesus Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. Makanya hikmat Amsal ini itu disempurnakan di dalam Yesus Kristus lebih daripada hikmat Salomo yang ada di kitab Amsal. Dan ini menjadi satu hikmat bagi kita semua.
Makanya di dalam Kolose dikatakan, di dalam dialah tersedia segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi di dalam Yesus, hikmat itu tidak hanya bisa, bukan dicari, tetapi dia sendiri yang datang ke dunia. Dia sendiri dalam pribadi Allah, dalam pribadi Yesus Kristus manusia yang penuh dengan hikmat yang sempurna, yang memberikan keselamatan kepada kita semua. Ya, di dalam dialah tersembunyi segala hikmat dan dialah hikmat itu. Bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa hikmat itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Di slide berikutnya, di Lukas 11 ayat 31 dikatakan, lebih dari Salomo yang ada di sini. Jadi bisa dikatakan Salomo itu memang melambangkan hikmat, kitab Amsal gitu ya. Tetapi hikmat Yesus melampaui segala akal, melampaui segala hikmat yang ada di dunia ini. Karena hikmat Salomo pun berasal dari Kristus gitu, berasal dari Allah. Di 1 Korintus dikatakan Kristus menjadi hikmat bagi kita. Jadi Kristus itu bukan cuma sekedar pengajar hikmat atau memberikan data-data soal hikmat, tetapi dialah hikmat itu sendiri gitu ya. Kalau Salomo menerima hikmatnya dari Allah dan dia mengajarkan tentang hikmat Allah itu adalah hikmat yang berasal dari Yesus Kristus sendiri. Di dalam Kolose juga dikatakan tadi ayat ini ya, yang paling sangat kentara sekali, di dalam dialah tersembunyi segala hikmat dan juga pengetahuan. Hikmat yang sejati akan didapatkan di dalam Yesus Kristus. Inilah pengajaran, inilah puncak sebenarnya hikmat yang akan kita lihat di dalam nanti kitab Amsal ini. Bagaimana hikmat Allah yang hidup itu sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi Yesus sama dengan hikmat. Jadi bukan hanya sama dengan, tetapi hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri gitu ya. Hikmat Allah yang hidup. Jadi kita bukan hanya belajar tentang hikmat, tetapi kita juga nantinya akan diperbarui untuk hidup di dalam hikmat yang sejati berdasar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara kiranya bisa menangkap sampai di sini dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat caption atau promosi yang kami kirimkan, hikmat atau wisdom di sana itu dikasih huruf H besar atau W besar gitu. Bukan berarti salah tulis atau tipe gitu ya. Tetapi ini menekankan bagaimana hikmat yang sejati itu yang sudah digenapi, yang sudah sempurna di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Inilah yang akan menjadi goal. Semua isi dari Alkitab kita, entah pun itu di Perjanjian Lama, bahkan nggak ada kata Kristus di kitab Amsal, itu harus kristosentris. Dan hikmat di sana sebenarnya sudah merujuk kepada Yesus Kristus dalam tipologinya gitu ya, yang digenapi di Perjanjian Baru. Oke Bapak Ibu Saudara, ini kita lanjut dulu, nanti kita akan kembali melihat di dalam langkah-langkah untuk penjelasan bagian ini. Untuk garis besar dari kitab Amsal sendiri, itu dibagi paling tidak ada 6. Ada banyak versi garis besar ya, saya ambil paling struktur aja dari Alkitab Sabda, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat lagi. Ada prolog, tadi kalau saya bilang itu tujuan itu ya, maksud tujuan Amsal. Terus nanti ada 13 ajaran hikmat bagi kaum muda. Pasal 1 sampai pasal 9 itu isinya banyak sekali tentang ajaran-ajaran bagi kaum muda, gitu ya. Terus di bagian ketiga himpunan Amsal Salomo di pasal 10 mulai sampai pasal 22. Terus perkataan tambahan orang bijak sampai pasal 24. Baru nanti Amsal-Amsal Salomo di mana Amsal yang terakhir ini dikumpulkan oleh pegawai sekiannya yang menjadi disatukan sampai pasal 29, dan terakhir ini 30 sampai 31 dituliskan oleh penulis yang lain ya, seperti Agur tadi dan juga Lemuel dan penulis bijak lainnya. Nah, untuk struktur dari kitab Amsal sendiri bagus sekali sebenarnya kalau kita lihat strukturnya ya. Memang kita nggak bisa melihat kitab Amsal ini kita pelajari terus nanti kita rangkum atau seperti narasi sejarah ada ceritanya gitu ya. Ini bukan kitab narasi, tetapi kita akan melihat banyak sekali kumpulan-kumpulan ajaran bagaimana seorang ayah memberikan kepada anaknya gitu ya. Makanya sampai pasal 9 ini itu banyak diawali dengan kata-kata hai anakku, hai anak-anakku, dengarkanlah ajaranku gitu ya. Itu kata-kata itu cukup banyak diulangkan untuk bagaimana mengajarkan seorang Allah yang penuh dengan kesalehan dan hikmat dari Allah itu penting dilanjutkan ke generasi selanjutnya atau anak-anaknya, yaitu kaum muda gitu ya. Itu struktur yang bagian pertama. Setelah itu di pasal 10 itu nanti mulai ada pengarahan-pengarahan penting tentang keluarga.
Dan ini sangat penting sekali ya, kumpulan-kumpulan nasihat tentang keluarga, tentang hikmat dalam keluarga. Terus sekalipun mungkin Amsal ini sangat praktis, tapi ternyata isinya dalam. Praktis bukan berarti isinya cemet gitu ya, atau kecil gitu ya isinya ya. Isinya malah semakin dalam malah kalau kita lihat ya. Kalau kita eksegesis satu ayat itu isinya udah paling dalam banget. Di mana Allah adalah perwujudan hikmat dan pencipta, Allah digambarkan sebagai maha tahu, adil dan juga berdaulat gitu ya. Tentang Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah itu kelihatan dan kentara sekali di kitab Amsal ini. Dan ditutup dengan sebuah pujian mengesankan bagaimana istri yang berbudi luhur. Ya, ini di pasal yang ke-31. Jadi kira-kira strukturnya gitu ya. Pasal 1 sampai 9, 10 sampai 22, 22 sampai 30, 30 sampai 31. Kira-kira secara struktur bisa didapatkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Adapun tema dalam 10 pasal yang akan kita pelajari nantinya, next. Kita akan belajar tentang hikmat dan juga wisdom. Ini sama sih. Nah, bagaimana tentang hikmat dan wisdom ini tadi? Ya, ada banyak sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa temukan makna apapun sehubungan dengan hikmat. Takut akan Tuhan, wise, taat, trust, knowledge, tentang pengetahuan yang seperti apa yang di dalam Tuhan, menerima didikan, menjaga hati, harapan, rendah hati, dan lain sebagainya. Ini nanti kita lihat akan bersama-sama dalam langkah penggalian kita bagaimana kita bisa penuh dengan hikmat Tuhan, kita mencari hikmat di kitab Amsal gitu ya. Sehingga kita juga pastinya bisa membandingkan, karena di kitab Amsal ini bukan cuma bicara tentang takut Tuhan, taat atau percaya, tetapi di sana sebenarnya kita juga bisa melihat kontrasnya Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti bisa juga menggali dari sisi kontrasnya next ya. Di kontrasnya ini beberapa yang saya tulis gitu ya. Sering dikontraskan orang bijak adalah versus orang bodoh. Takut akan Tuhan, meremehkan Tuhan. Menerima didikan, menolak teguran. Dengarkan orang tua, mengabaikan nasihat. Hikmat, kejahatan, hati-hati, ceroboh. Hidup benar atau hidup menurut hawa nafsu. Jalan kehidupan, jalan kematian. Menurut hikmat Tuhan atau menurut hikmat sendiri gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menggali tentang hikmat, apapun sehubungan dengan hikmat di setiap pasalnya setiap hari, Bapak Ibu bisa mengkontraskan dengan mungkin sisi negatifnya gitu ya tentang hikmat ini sendiri. Bagaimana dikatakan orang yang meremehkan Tuhan, bagaimana orang yang menolak teguran, bagaimana orang yang mengabaikan didikan, apakah itu adalah orang beriman? Nah, dari sisi itu juga kita bisa pelajari. Jadi kita akan seminggu melihat hikmat, mempelajari hikmat, di mana Tuhanlah sang sumber hikmat, bahkan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan nanti dalam langkah-langkah saya akan bagikan bagaimana hikmat itu juga kita lihat dari sisi Kristus yang sudah menggenapinya dan menjadi satu poin pelajaran bagi kehidupan kita di masa sekarang ini. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat video ya, The Bible Project, yang saya tadi sudah katakan juga untuk kita bisa bersama-sama melihat overview dari kitab Amsal dari video The Bible Project. Kitab Amsal. Kata Amsal biasanya mengacu pada pepatah singkat yang menawarkan semacam hikmat. Dan kitab ini berisi banyak hikmat. Tapi hampir semuanya ada di bagian tengah kitab, yaitu di pasal 10 sampai 29. Namun ada jauh lebih banyak hal yang terkandung dalam kitab Amsal, terutama di bagian awal, pasal 1 sampai 9, dan kesimpulan pasal 30 dan 31. Kitab ini dirancang dengan sebuah pendahuluan, pasal 1 ayat 1 sampai 9, dan bagian ini menghubungkan kitab ini dengan Raja Salomo. Mari kita ingat kembali kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan baik. Dan Salomo pun dikenal sebagai orang paling bijaksana di masa peradaban kuno, dan kita dapati di 1 Raja-Raja pasal 4, bahwa dia menulis ribuan amsal dan puisi, serta mengumpulkan pengetahuan tentang tumbuhan dan binatang. Jadi Salomo menjadi sumber dari tulisan-tulisan hikmat bangsa Israel. Meskipun tidak semua materi dalam kitab ini ditulis sendiri oleh Salomo. Dia adalah asal-muasal dimulainya tradisi hikmat bangsa Israel. Di bagian pendahuluan dikatakan bahwa dengan membaca kitab ini, kita juga bisa memperoleh hikmat. Nah, hikmat bagi sebagian besar dari kita berarti pengetahuan. Tetapi sebenarnya kata Ibrani, hokmah, memiliki arti lebih dari sekedar aktivitas mental, tetapi juga suatu tindakan. Jadi pikirkan tentang keahlian atau penerapan ilmu. Inilah alasannya mengapa dalam kitab Keluaran pasal 31,
para seniman dan pengrajin di Israel dikatakan memiliki hokmah. Jadi tujuan dari kitab ini adalah untuk membantu kita mengembangkan seperangkat keterampilan praktis untuk hidup dengan baik di dunia milik Tuhan, dan ini terkait dengan gagasan kunci lainnya dalam pendahuluan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, kata takut di sini bukanlah tentang teror, tetapi tentang rasa hormat yang sehat dan kekaguman kepada Tuhan, dan tentang kedudukan kita di alam semesta. Ini adalah pola pikir moral yang mengakui bahwa saya bukan Tuhan, dan bahwa saya tidak bisa menciptakan definisi saya sendiri tentang baik dan buruk atau benar dan salah. Sebaliknya, saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menerima definisi Tuhan tentang benar dan salah, meskipun hal itu tidak nyaman untuk saya. Nah, pendahuluan ini membawa kita pada bagian besar pertama kitab ini, yaitu pasal 1 sampai 9, yang tidak berisi satu baris pendek kata-kata hikmat. Sebaliknya, kita justru menemukan 10 nasihat dari seorang ayah kepada anaknya, tentang bagaimana seorang anak harus mendengarkan hikmat dan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dan taat kepadanya, yang artinya hidup dengan penuh kebajikan dan integritas dan kemurahan hati yang kesemuanya mengarah pada kesuksesan dan kedamaian. Sang ayah juga memperingatkan anaknya tentang kebodohan dan keputusan jahat dan konyol yang akan menumbuhkan egoisme dan kesombongan yang kesemuanya mengarah pada kehancuran dan rasa malu. Jadi seorang anak harus membuat pencarian kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Dan cara berpikir ini membentuk logika moral keseluruhan kitab ini. Nah, nasihat dari sang ayah ini memberi petunjuk kepada kita tentang apa literatur hikmat dalam Alkitab itu dan apa perbedaannya dengan bagian Alkitab lainnya. Kitab-kitab ini mengulas tentang bagaimana hidup dengan baik di dunia milik Allah, tetapi hikmat tidak sama dengan hukum, seperti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan hikmat juga tidak sama dengan nubuatan atau ucapan ilahi kepada umat Allah. Sebaliknya, literatur hikmat merupakan akumulasi wawasan umat Allah dari generasi ke generasi tentang bagaimana hidup dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan dan sesama. Demikianlah melalui kitab Amsal ini, sekarang kata-kata hikmat manusia dimasukkan sebagai firman dan hikmat Allah kepada umatnya, yang menghubungkan ke hal lain yang akan kita temukan di pasal 1 sampai 9. Ada 4 puisi dari wanita hikmat. Di sini, hikmat telah dipersonifikasikan secara puitis sebagai seorang wanita yang meminta umat manusia untuk memperhatikan dan mencarinya. Hikmat mengatakan bahwa dia ditenun ke dalam jaringan alam semesta. Dan karena itu, ketika kita melihat seseorang membuat keputusan yang bijak, ia mengandalkan hikmat. Jadi jika kita melihat seseorang yang bermurah hati atau memiliki integritas seksual atau menegakkan keadilan, ia sedang menggunakan hikmat. Puisi wanita hikmat ini adalah cara yang puitis dan kreatif untuk mengeksplorasi gagasan bahwa kita hidup di alam semesta yang bermoral milik Allah, dan bahwa kebaikan dan keadilan adalah kenyataan objektif yang jika diabaikan bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi takut akan Tuhan dan hidup bijaksana berarti hidup seirama dengan alam semesta. Nah, 2 rangkaian nasihat dari sang ayah dan wanita hikmat ini menciptakan klaim yang kuat tentang kitab ini sehingga kita tidak sekedar membaca nasihat yang baik, tetapi kita sedang membaca undangan Allah untuk belajar hikmat dari generasi-generasi sebelumnya. Sehingga di bagian selanjutnya dari kitab ini, di pasal 10-29, kita menemukan ratusan amsal kuno dan semuanya menerapkan hikmat dengan takut akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang bisa kita bayangkan. Keluarga, pekerjaan, lingkungan, persahabatan, seks, pernikahan, uang, amarah, pengampunan, alkohol, hutang, semuanya. Dan semua ini disaring melalui sistem nilai di Amsal 1-9. Nah, semua Amsal ini sangat singkat, mudah diingat, dan sebenarnya bagian kitab ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah referensi yang bisa kita baca berkali-kali sepanjang tahun. Dan hal ini menimbulkan masalah penting tentang bagaimana cara yang benar untuk membaca Amsal-Amsal ini. Pertama-tama, sejatinya semua Amsal adalah tentang probabilitas. Jadi kita takut akan Tuhan dan kita membuat pilihan-pilihan yang bijak dan baik, kehidupan kita kemungkinan besar akan berjalan dengan baik. Dan jika kita tidak takut akan Tuhan, kita bodoh. Kehidupan kita mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Nah, hal itu seringkali benar tapi tidak selalu demikian. Ini menuntun kita ke poin berikutnya, yaitu bahwa Amsal-Amsal bukanlah janji-janji, bukanlah rumus-rumus kesuksesan. Jadi beberapa Amsal misalnya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Atau didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi
Takut akan Tuhan dan menjadi orang yang bermoral sepertinya akan memperpanjang hidup kita. Dan membesarkan anak-anak di rumah yang penuh kasih sayang akan membentuk mereka menjadi orang yang baik. Tapi tidak ada jaminan untuk itu. Banyak hal bisa dan seringkali berjalan keliru dalam dunia kita. Dan terakhir, Amsal berfokus pada peraturan umum dan bukan pada hal-hal pengecualian yang sangat banyak jumlahnya. Dan kitab-kitab hikmat sebenarnya tidak mengabaikan hal itu. Pengecualiannya terdapat pada kitab-kitab hikmat lainnya yaitu Ayub dan Pengkhotbah. Dan secara serempak, kitab-kitab ini mengakui bahwa hidup itu terlalu rumit untuk dirumuskan secara sederhana. Karena itulah kita membutuhkan semua kitab hikmat untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Ada 3 kitab dalam Alkitab yang disebut kitab hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Dan seluruh kitab ini membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Seperti apakah dunia tempat tinggal kita ini dan bagaimanakah keadaan hidup yang baik di dunia ini? Jadi, bagaimana menjadi baik dalam hidup? Ya, jadi setiap kitab ini membahas pertanyaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan sangatlah penting untuk memahami ketiganya agar kita tahu sudut pandang Alkitab tentang hidup yang baik. Untuk semakin memahaminya, mari kita umpamakan ketiga kitab ini sebagai 3 orang tokoh. Kitab Amsal adalah seumpama seorang guru muda yang sangat cerdas. Kitab Pengkhotbah seumpama kritikus paruh baya yang tajam. Dan Ayub adalah kakek tua yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Mari kita mulai dengan menemui kitab Amsal, guru muda yang sangat cerdas. Dia bukan hanya pintar, dia pintar dalam segalanya. Pekerjaan, hubungan, seksualitas, dan kerohanian. Dia memiliki wawasan luar biasa, hal-hal yang tidak akan kita temukan sendiri. Ya, dia akan menjadi teman yang sempurna jika kita memerlukan saran spesifik. Apa yang membuat dia begitu pintar? Amsal bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Dia percaya bahwa ada kekuatan kreatif tak terlihat di alam semesta ini yang dapat membimbing orang-orang dan bagaimana mereka harus hidup. Kita tidak bisa melihatnya. Sama seperti kita tidak bisa melihat gravitasi. Namun kekuatan itu mempengaruhi semua yang kita lakukan. Lalu, kekuatan apakah ini? Dalam bahasa Ibrani, ini disebut hokmah, yang biasanya diterjemahkan menjadi hikmat. Ini adalah sifat Allah yang Ia gunakan untuk menciptakan dunia. Dan hokmah telah ditenun ke dalam segala hal dan bagaimana hal-hal itu bekerja. Jadi, dimanapun orang-orang membuat keputusan yang baik, adil, atau bijak, mereka sedang sejalan dengan hokmah. Dan ketika seseorang sedang membuat keputusan buruk, mereka bertindak melawan hokmah. Benar. Atau seperti tertulis dalam Amsal pasal 1, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Jadi, itu seperti hukum moral alam semesta. Ya, itu adalah pola sebab akibat dan tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Dan Amsal menggambarkannya sebagai seorang wanita. Ya, wanita hikmat. Benar. Dia berjalan keliling dunia memanggil orang, menyediakan diri bagi siapa yang mau mendengar dan belajar darinya. Dan ini menuntun pada hal kedua yang dipercaya oleh Amsal, bahwa setiap orang bisa menjangkau dan berinteraksi dengan hikmat, dan menggunakannya untuk membuat hidup indah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Kita bisa menciptakan sesuatu menggunakannya seperti seorang seniman. Ya, sebenarnya hokmah dalam bahasa Ibrani tidak hanya berarti pengetahuan intelektual. Kata itu juga dipakai untuk menggambarkan seniman ahli yang cakap dalam bidangnya, seperti memahat kayu atau batu. Jadi, kita menunjukkan bahwa kita memiliki hokmah saat kita menerapkannya dan mengembangkan keahlian untuk membuat hidup yang baik. Baiklah, itu masuk akal. Nah, ayo kita lakukan ini. Mari kita cari beberapa kebijaksanaan. Tapi sebelum kita melakukannya, Amsal punya satu hal yang sangat penting untuk diperhitungkan. Hokmah bukanlah sebuah kekuatan tanpa pribadi. Ini adalah sifat Allah sendiri. Dalam pemikiran Ibrani, perjalanan untuk menjadi bijaksana harus dimulai dengan apa yang Amsal sebut, takut akan Tuhan. Hal ini adalah rasa hormat yang baik terhadap arti baik dan jahat menurut Allah. Dan kebijaksanaan sejati berarti mempelajari batasan tersebut dan tidak melanggarnya. Semua pemikiran yang baru saja Anda perlihatkan ada di pasal 1-9 dalam Amsal. Tetapi, ketika saya memikirkan kitab Amsal, saya mengingat kumpulan nasihatnya, yaitu petuah-petuah itu sendiri. Beritahu saya tentang hal itu. Itu adalah hal-hal yang akan kita temukan di pasal 10 hingga akhir dari kitab ini.
Ini adalah kumpulan ratusan amsal tentang semua dan segala aspek kehidupan. Dan hikmah diterapkan ke dalamnya, menghasilkan bimbingan bijak ini untuk membantu kita menemukan jalan menuju kesuksesan dalam apapun yang kita kerjakan. Jika saya membentuk hidup saya dengan petuah-petuah ini, hidup akan menjadi baik. Ya, atau sebagaimana Amsal menyatakannya, itulah yang menyehatkan tulang, memberi kesejahteraan, juga hidup panjang dan makmur. Yang merupakan sebuah pernyataan besar. Tapi kita bisa melihat bahwa begitulah kerap kenyataannya. Orang bijak sering hidup lebih baik, semuanya biasanya berjalan lancar dalam hidup mereka. Jadi, itulah janji dan hikmat dalam kitab Amsal. Kitab Amsal memang indah. Namun jika kita lihat lebih jauh ke belakang, orang-orang akan berkata bahwa itu terlalu sederhana. Karena terkadang hal buruk menimpa orang yang sangat bijak. Dan orang bebal terkadang mendapat untung. Jadi, hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kita pikirkan. Benar. Itulah mengapa kita perlu mendengarkan teman bijak kita selanjutnya, pengkhotbah sang kritikus. Karena dia telah bergumul tentang masalah itu. Dia akan mendorong kita lebih jauh dalam perjalanan kita untuk menemukan hidup yang baik. Nah, sekarang ketika kita sudah melihat tadi videonya dan juga penjelasan saya tentang latar belakang dari kitab Amsal itu sendiri, apakah kita sudah benar-benar mengerti sekarang? Apakah kita sudah menjadi orang yang penuh hikmat sekarang? Sudah full dengan hikmatnya Salomo gitu ya. Nah, ini yang akan kita gali sepanjang 1 minggu ke depan gitu ya. Kita akan melihat dari kitab Amsal setiap harinya, 2 pasal setiap hari, dan kita akan menggali bersama-sama sehubungan dengan wisdom, di mana itu adalah aplikasi dari pengetahuan, gitu. Bukan cuma sekedar pengetahuan. Nah, ini adalah untuk grafisnya, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan di Alkitab Sabda selanjutnya. Selain video juga sudah tersusun dalam bentuk grafis ya. Tadi ini video yang kita tonton, bagaimana nasihat-nasihat dari seorang ayah kepada anaknya, dan nanti ratusan Amsal Salomo. Terus di bagian berikutnya juga kita bisa kita bisa bersama-sama juga mempelajari dari kitab Amsal ini. Bapak Ibu Saudara, ketika nanti kita mempelajari kitab Amsal 10 pasal ini, memang kita sulit untuk merangkum hasilnya seperti apa gitu ya. Hikmat yang ilahi di dalam Allah sendiri yang melampaui segala akal dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi hikmat Salomo ini akan sangat relevan dalam kehidupan kita sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya gitu ya. Walaupun ditulis oleh Salomo 3000 tahun silam, 3000-an tahun silam, sekarang 2025, ternyata hikmat ini tuh masih sangat. Bahkan banyak dikutip kan untuk orang-orang yang nggak kenal Tuhan pun. Kalau Bapak Ibu pernah kenal satu tokoh yang dulu pernah di satu stasiun TV gitu ya, dia banyak sekali memakai kutipan-kutipan dari Salomo ini ya sehubungan dengan hikmat. Tetapi saya nggak mengerti apakah dia mengerti beneran bahwa itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat dan metode studi Alkitab ketika kita belajar kitab Amsal. Kami akan terus tekankan karena Yayasan Lembaga Sabda ini adalah yayasan studi Alkitab. Mau tidak mau kita harus pakai metode ketika kita belajar Alkitab. Sehingga pembelajaran kita bukan pembelajaran yang liar, yang tidak terarah gitu ya. Tetapi pembelajaran atau pendalaman kita ini akan terstruktur sekali karena kita menggunakan cara, karena kita punya alat, karena kita menggunakan bahan ketika kita belajar firman Tuhan. Yang pertama adalah 5 aplikasi studi Alkitab. Ini sudah ada di Alkitab Bapak Ibu, di Android Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, silakan diinstal semua ya Bapak Ibu Saudara. Nggak besar kok, kecil banget malahan ini ya. Ada Alkitab, ada Alkitapedia, ada kamus, ada tafsiran, ada peta. Ini tuh semua saling terintegrasi di Alkitab Sabda yang Android, yang di biru gitu ya, di kitab yang biru. Nanti Bapak Ibu bisa langsung pelajari, kita bisa mendapatkan pengertian tentang hikmat dari kamus, dari tafsiran, ini untuk membandingkan hasil kita, bahkan dari Pedia untuk melihat latar belakang pengantar kitab dan juga pengantar pasalnya gitu ya. Next, ini kalau yang untuk Alkitapedia, ini nanti Bapak Ibu bisa belajar tentang kitabnya gitu ya, siapa penulisnya, faktanya, garis besarnya. Tetapi di slide berikutnya nanti kita juga bisa belajar secara pasalnya setiap hari gitu. Next lagi. Jadi latar belakang pasalnya juga kelihatan gitu ya. Apa sih isi pasal 1 ini seperti apa? Siapa tokoh-tokoh yang muncul? Apa penekanannya? Bahkan terintegrasi juga dengan AI di mana
Yayasan Lembaga Sabda juga sudah mengintegrasikan Alkitapedia dengan Alkitab GPT dan juga Badeno AI gitu ya. Jadi kita sudah sangat full bahan, sudah sangat full referensi untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan gitu. Selain itu kita juga punya sistem studi Alkitab yang paling besar, yaitu Alkitab Sabda, di mana ini satu bahan yang saya pakai gitu ya ketika saya selalu persiapan pendalaman Alkitab gitu ya. Di sini kita bisa mendapatkan beragam sekali bahan dari situs ini, satu situs ini tapi kekayaannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi satu sistem yang paling besar, dan ketika kita belajar Alkitab kita bisa menemukan di dalam tab-tabnya nanti kita bisa melihat gambar-gambar sehubungan dengan masuk ke Alkitab juga bisa. Terus box temuan ini kita bisa melihat kepada latar belakang kitabnya, bahkan sudah terintegrasi juga dengan AI. Terus catatan yang paling bawah itu juga menjadi catatan perbandingan ketika kita menafsir, dan juga ada ayatnya yang setiap kita klik juga akan muncul ke berbagai terjemahan versi Alkitab. Jadi kita bisa membandingkan dari satu versi ke versi yang lain. Selain itu juga kita bisa belajar dengan sistem Badeno. Next. Ya, ini satu sistem yang populer sekali juga yang sudah dicetuskan Yayasan Lembaga Sabda untuk kita bisa belajar dengan cara kekinian gitu ya, revolusi belajar yang sekarang dari baca, dengar, dan juga nonton Alkitab. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke sabda.id/badeno atau badeno.sabda.id. Di sana ada nanti baca, Bapak Ibu bisa mendengar, Bapak Ibu bisa menonton, dan dengan cara-cara yang 3 ini kita juga bisa melakukan studi lanjutan, bahkan sampai ada Badeno AI ya untuk kita bisa melihat latar belakangnya, bahkan bisa PA bersama AI dengan metode ES2 dan juga fokus gitu ya. Jadi sampai PA langsung di Badenonya juga kita bisa, karena ini juga sudah di-grounding oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk AI-nya, baik dengan metode ES2 maupun juga metode prompting fokus gitu ya. Ya, selanjutnya ini komunitasnya juga bisa berlangsung. Mungkin ada beberapa di antara kita juga yang sudah ada di komunitas dari Badeno. Ada PL, ada PB, silahkan nanti bisa mengikuti, atau kalau ingin gabung untuk PA setiap hari mengirimkan jurnalnya juga bisa sekali ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada satu sistem juga untuk kita bisa studi Alkitab yang dicetuskan oleh Sabda, itu yaitu Alkitab GPT atau Bible AI, dan bahkan sekarang juga sudah dikatakan tahap terus diproses, terus mengalami pengembangan gitu ya. Dan ini satu sistem inovatif dari Sabda untuk orang percaya bisa belajar firman Tuhan ya, dengan cara yang bertanggung jawab, karena ini adalah satu alat bantu, asisten atau teman kita ketika kita mempelajari firman Tuhan. Nah, dan Alkitab GPT ini, next, Alkitab GPT ini juga Bapak Ibu Saudara banyak sekali melakukan pelatihan, bahkan yang sekarang yang terbaru ini juga sudah lebih canggih lagi ya Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa tinggal masuk, sudah terbit di situsnya ya di gpt.sabda.org, karena sangat multi language, multi function, dan juga multi platform gitu ya. Jadi ini akan mengarahkan kita untuk kembali ke firman Tuhan, dan sekali lagi selalu di cross check kepada Alkitab, kepada ayat-ayat yang sedang kita gali sehubungan dengan metode atau alat studi Alkitab GPT yang kita pakai. Fitur-fiturnya juga ada banyak sekali. Next. Ini beragam fitur yang ada ayatnya, ada puisi, menafsir, menjelaskan. Mau fitur apapun Bapak Ibu bisa lakukan, dan bisa diakses dari mana saja ya. Jadi Bapak Ibu kemana saja situs-situs Sabda atau platform Sabda itu bisa mendapatkan Alkitab GPT. Next. Jadi bisa diakses nanti dari banyak tempat. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya cari di Google langsung ketemu situs Sabda, di Sabda Apps, GPT Store, Play Store, Discord, Community, dan lain sebagainya. Jadi dari mana saja bisa mendapatkan Alkitab GPT ini, dan bisa diakses untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya kitab Amsal. Sekarang kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana langkah-langkah kita ketika kita akan melaksanakan kelas diskusi khususnya kitab Amsal ini 10 pasal dalam 1 minggu. Yang pertama, kita akan menggunakan metode ya. Metode yang kita pakai bisa apa saja, tapi kami memperkenalkan SABDA, ada S-Square, dan juga metode lainnya yang bisa menunjang kita ketika kita menggali firman Tuhan. Metode SABDA ini sendiri itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Kita bisa menyimak dari versi-versi lain, kita bisa menganalisa ini, menginterpretasi lebih lanjut melalui alat-alat studi yang tadi sudah saya jelaskan,
baru setelah itu kita hasilkan pembelajaran apa yang kita dapatkan melalui pimpinan Roh Allah gitu ya. Terus kita simpulkan, baru nanti kita dialogkan, diskusikan di dalam kelas kita masing-masing, di kelompok besar. Dan terakhir adalah aksi atau aplikasi yang akan kita lakukan setelah kita belajar gitu ya. Jadi pembelajaran kita itu tidak hanya berhenti di otak atau knowledge kita yang berkembang, tetapi hati kita juga diubahkan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, metode ini klasik digital Bapak Ibu Saudara, tetapi yang sekarang kami selalu mengundang Bapak Ibu juga untuk bisa memakai metode E-Square, di mana metode ini juga sangat bagus sekali untuk kita bisa menggali firman Tuhan ya, dengan 4 langkah plus gitu ya. Dia diawali dengan langkah O, yaitu 0 gitu ya, itu doa, dan 4 langkah ya. Langkah pertama itu, 2 langkah pertama itu awali, amati, investigasi, dan langkah yang kedua berikutnya itu ajaran artinya dan juga implementasi. Di bagian pertama itu kita bisa mendapatkan informasi sehubungan ayat-ayatnya gitu ya, kita mengobservasi, kita menggali, kita mendalami lebih dalam. Nanti di langkah 3, 4 bagian kedua kita bisa mendapatkan pelajarannya, menjadi perenungan bagi hidup kita dan bisa kita aplikasikan. Jadi inilah langkah E-Square yang terbaru dari Selama Sabda untuk kita bisa menggali firman Tuhan dan sekali lagi dikembalikan kepada teks ayatnya, di cross check berkali-kali gitu ya, dengan pimpinan Roh Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menggali langkah-langkahnya. Ketika kita nanti selama 1 minggu ini akan menggali kitab Amsal, kami akan terus ingatkan kita punya langkah-langkah ketika kita membedah ya. Di bagian dapur nanti kita bisa dalam persiapan pribadi, coret-coretan kita, ini Bapak Ibu lakukan ya. Pertama, berdoa gitu ya. Kalau Martin Luther bilang ada 4 langkah ketika kita belajar firman Tuhan. Apa langkahnya? Berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga berdoa, yang keempat berdoa. Jadi sebenarnya 1 langkah, tapi memang diulang-ulang berkali-kali. Jadi memang harus berdoa, dan berdoa terlebih dahulu. Jangan langsung menggali Bapak Ibu Saudara. Itu nanti nggak akan menghasilkan sesuatu yang hikmat itu tadi gitu ya. Karena kita butuh dari hikmat Allah. Setelah itu kita baca teksnya, kita sesuaikan juga kembali teksnya, baca-baca dan baca terus. Setelah itu ketika kita membaca, nanti akan ada langkah berikutnya untuk kita melihat ada beragam makna hikmat di sana, dan kita nanti bisa mengganti dengan kata Yesus Kristus. Nanti saya akan jelaskan. Terus setelah itu lakukan penggalian pasalnya dengan metode yang kami bagikan tadi, bisa SABDA, bisa E-Square, terus digali-gali faktanya, temukan apa sehubungan dengan hikmat dari pasal-pasal tersebut, dan bagaimana kita bisa melihat, menemukan hikmat yang sejati di dalam Kristus, dan pasti ada di dalam setiap pasalnya. Terus tentukan aplikasi pelajaran dan juga nanti hasilnya dibagikan kepada kelas diskusi, dan jangan lupa referensi yang dipakai. Nah, sekarang adalah format untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, ini adalah format untuk langkah-langkahnya. Setiap hari kita akan menggali 2 pasal. Berarti kalau kita menggali 2 pasal, kita akan selesai dalam 5 hari diskusi, yaitu 10 pasal. Jadi sesuai ya, pasal 1 sampai pasal 10. Di dalam penggalian kita, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Tapi yang paling utama itu di langkah 1-2. Langkah pertama, kita akan membaca dulu 2 pasal dari kitab Amsal. Misalnya besok kita akan mulai dari pasal 1 dan pasal 2. Baca ya pasalnya. Setelah dibaca, Bapak Ibu gali sehubungan dengan apapun tentang hikmat dari 2 pasal itu. Jadi ambil pelajarannya, dan apa yang Bapak Ibu pelajari tentang hikmat, kekayaan hikmat yang ada di 2 pasal tersebut. Itu ya, itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua, Bapak Ibu baca lagi ulang. Jadi langkah pertama baca, langkah kedua baca lagi gitu ya. Langkah kedua, Bapak Ibu bisa membaca kembali. Setelah membaca lagi 2 pasal tersebut, semua kata-kata atau hubungan dengan hikmat yang ada di 2 pasal tersebut, Bapak Ibu ganti dengan Yesus Kristus. Terus setelah diganti, yang Bapak Ibu akan bagikan adalah bagaimana Bapak Ibu belajar melihat Kristus melalui 2 pasal tersebut. Belajar apa tentang hikmat yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana Bapak Ibu menemukan hikmat yang sejati tentang Yesus Kristus. Saya tadi di awal sudah katakan hikmat itu adalah Kristus itu sendiri. Dia melampaui dari hikmatnya Salomo.
Jadi kalau ada pertanyaan, berarti kalau saya mau gali dua bagian ini mungkin nanti sedikit agak beda, nggak apa-apa ya. Misalnya di langkah pertama Bapak Ibu menggali sehubungan dengan apapun tentang hikmat, bebas. Tapi masih di dalam arah konteks loh ya, jangan sampai keluar dari konteks ayatnya gitu ya. Di langkah kedua itu dihubungkan dengan Yesus Kristus, karena mau tidak mau fokusnya adalah kristosentris gitu ya. Nah, itu langkah yang kedua. Baru langkah yang ketiga seperti biasa, Bapak Ibu bagikan aplikasi dari pelajaran yang didapatkan langkah 1 dan langkah 2. Dan formatnya saya akan gitu ya. Terus nanti yang terakhir baru cantumkan referensi-referensi yang digunakan ketika menggali firman Tuhan dari pasal tersebut. Dan referensi di sini kami selalu ingatkan kalau Alkitab itu tidak dihitung karena itu memang sumber utama kita, itu fondasi kita ketika kita menggali. Jadi gunakanlah referensi yang lain yang bisa mendukung penggalian Bapak Ibu ya. Nanti kalau Alkitab nggak usah perlu ditulis lagi. Dan kiranya dari setiap hasil ini kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang baru setiap pasalnya, setiap harinya, sehingga kita juga bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana hikmat Kristus itu sendiri kita miliki dan kita pun menjadi pribadi yang lebih berhikmat. Kan tujuannya apa? Setelah kita membedah kitab ini sebenarnya tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ikut kelas bedah kitab ini tujuannya apa? Kan bukan hanya sekedar menggali gitu ya, tetapi apa? Dari penggalian saya akan belajar lebih berhikmat lagi gitu ya. Menemukan hikmat Allah yang tersembunyi itu tadi di dalam pribadi Yesus Kristus. Harapannya itu semua kita miliki ketika kita selesai menggali 10 pasal dari 5 hari yang kita lakukan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh aja. Next. Ya, sebagai contoh saya lakukan di sini, saya baca gitu ya, karena kan 2 pasal setiap hari saya baca ya, pasal 1, pasal 2. Memang nggak bisa disampaikan semua gitu ya, pasal 1 ayat 7 karena ini ayat favorit saya buat takut akan Tuhan, di sana adalah permulaan pengetahuan, di ayat pasal yang kedua ayat 6, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan juga kepandaian. Oke, langkah pertama, apakah tentang hikmat itu sendiri? Saya belajar bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan Tuhan di sini dikatakan sebagai sumber hikmat gitu ya. Manusia memandang hikmat yang berasal dari Allah itu adalah karena takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan, kalau TBP tadi bilang itu bukan karena teror, ya kalau saya juga bilang takut akan Tuhan itu bukan karena kita takut dihukum gitu ya. Takut di sini itu adalah karena kita menghormati Allah, karena kita kagum kepada Allah, karena kita melihat Allah ini adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia dan kuasanya besar bagi kehidupan kita. Dan takut kita kepada Allah itu akan membuat kita semakin dekat, bukan semakin jauh gitu ya. Beda dengan takut orang kepada manusia itu kan kita akan menghindar dengan orang tersebut. Aku takut dengan dia, kayak takut melihat setan gitu. Bukan. Takut di sini adalah kekaguman kita sehingga kita semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh. Dan hikmat di sini adalah aplikasi dari pengetahuan itu sendiri ya. Jadi di atas dari pengetahuan itu sendiri adalah orang yang berhikmat. Dan orang akan menemukan hikmat tersebut karena orang akan fokus mencari hikmat itu di dalam Allah. Makanya dikatakan orang-orang bodoh menghina hikmat, tapi orang-orang yang bijaksana akan mencari hikmat. Berbeda dengan orang yang bodoh gitu ya. Tahu kita bagaimana menggunakan hikmatnya di waktu yang tepat, di jalan yang benar, cara yang benar, situasi yang benar di dalam kebenaran. Nah, pembelajarannya dari langkah 1 ini, saya belajar tentang bagaimana hikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu untuk dijalankan dengan cara yang benar, tidak sia-sia, bahkan takut kepada Dia, menghidupi hikmat itu sendiri sehingga hidup kita juga terus bijaksana. Nah, sekarang saya melihat dari langkah kedua, siapakah hikmat, kata-kata hikmat yang ditukar menjadi Yesus Kristus gitu ya. Berarti kalau dilihat di sini ya, hikmat itu adalah bisa dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina Kristus dan didikan kalau ditukar. Karena Tuhanlah yang memberikan Kristus, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi ini sebenarnya bukan permainan kata, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngajak Bapak Ibu permainan kata di sini. Tetapi kita melihat di langkah yang kedua ini bahwa Kristus adalah hikmat itu sendiri gitu ya. Dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan Kristus, dari mulutnya lah datang ke pengetahuan. Bahkan di perjanjian baru, kalau Bapak Ibu nanti mau referensikan ke perjanjian baru, ditambahkan ayatnya juga nggak masalah gitu ya. Dikatakan pengetahuan tertinggi atau sumber itu sendiri ketika kita bisa mengenal Kristus yang adalah sumber hikmat.
secara rohani dalam kehidupan kita. Dialah pemberi hikmat. Dari mulutnya lah datang firman dan pengetahuan. Dari mulut Allah itu ngomongin apa? Firman. Firman yang keluar. Firman itu kalau dikembalikan lagi ke Yohanes 1, firman itu adalah logos, dan logos itu adalah manusia. Manusia adalah Kristus yang ada bersama-sama dengan kita, gitu ya. Nah, jadi saya belajar juga tentang bagaimana Kristus yang adalah hikmat Allah ini, dan dari dia kita bisa melihat bagaimana pengetahuan kita ada, pengetahuan tertinggi kita itu ketika kita bisa mengenal Kristus. Itulah sumber pengetahuan utama, gitu ya. Dan dari mulut Allah lah kita bisa mengenal siapa dia, dan kita bisa semakin mengasihi dia. Dan ini menolong kita untuk mengenal pribadi itu, sumber hikmat yang sejati di dalam Yesus Kristus. Aplikasinya dari hikmat dan juga Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena aplikasi kita sering abstrak, saya tulis di sini ya. Nanti aplikasinya yang takut akan Tuhan itu tidak dihitung sebagai aplikasi. Karena kita nggak bisa ukur. Aplikasi itu harus bisa diukur. Sebagaimana kita bisa melakukannya. Takut akan Tuhan di sini bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tetapi kalau saya tulis di sini, takut akan Tuhan berarti saya tahu Kristus adalah sumber hikmat, maka saya mau belajar rendah hati, tidak keras kepala, dan mau berubah kalau diingatkan. Karena dikatakan orang itu menghina hikmat dan didikan kalau nggak takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan mau menerima didikan dan hikmat. Sehingga kita mau ditegur, sehingga kita mau menerima teguran yang mendidik kita. Bukan tanya, kenapa saya ditegur? Tetapi, teguran ini berguna untuk saya lebih baik lagi, gitu ya. Tidak keras kepala, belajar rendah hati. Ini sesuatu yang bisa diukur. Jadi semua aplikasi Bapak Ibu harus sifatnya sesuatu yang bisa diukur. Bukan abstrak. Saya takutnya nanti setiap hari aplikasinya takut akan Tuhan. Tapi seperti apa? Praktisnya takut akan Tuhan itu tidak kelihatan. Itu harus kelihatan di dalam penggalian kita semua ya. Nanti moderator akan mengingatkan berkali-kali ya Bapak Ibu Saudara. Karena ini sudah berkali-kali juga. Sudah diingatkan tapi masih terus dilakukan gitu ya. Supaya kita lebih praktis lagi apa yang harus kita lakukan ketika kita belajar tentang hikmat, tentang Kristus di sana. Sehubungan dengan hikmat yang sejati itu. Dan referensinya dari beberapa referensi, artikel, teologi reform, artikel pesta bisa dipakai. Saya nggak cantumkan di sini linknya karena nanti slide-nya nggak cukup. Tapi ketika nanti Bapak Ibu menggali harus mencantumkan linknya. Entah pun itu pakai link AI nggak masalah, harus dicantumkan ya. Dan kami ingatkan jangan di copy paste semuanya dari AI. Harus ditulis dengan kata-kata sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini kita menggali, bukan kita copy paste, bukan kita sedang mengambil jawaban orang dan kita nggak olah sama sekali gitu ya. Semua jawaban-jawaban yang ada di situs, di internet itu adalah referensi. Kembali lagi kepada pemikiran kita ketika kita olah, kita tulis dengan kata-kata kita sendiri, baru kita tuangkan di kelas diskusi. Harapannya copy paste ini tidak terjadi lagi gitu ya. Kami sudah sangat concern sehubungan dengan copy paste ini, sehingga harus diolah ketika kita menggali firman Tuhan supaya kitalah yang mendapatkan hasilnya, bukan AI-nya, bukan referensi yang lain gitu ya, tetapi kitalah yang mendapatkan pembelajaran ketika kita menggali firman Tuhan ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Untuk kelas diskusi kita sendiri akan berlangsung selama 1 minggu, cepat aja. Slide berikutnya. Nanti kita akan mulai hari ini sudah, besok kita akan mulai 2 pasal, selama 1 minggu terus 2 pasal setiap hari, dan kita kirimkan juga untuk langkah-langkah dan panduannya, dan hari Rabu kita bertemu di sharing berkat dan evaluasi kelas, dan lalu nanti akan ada kelulusan dan juga pengiriman sertifikat kelas. Dan inilah untuk kelas kita Bapak Ibu Saudara, dan sebagai penutup ya, kita sudah ada di akhir sebelum kita akan melanjutkan ke teknis diskusi. Saya ambil lagi di ayat yang saya gali tadi karena saya sangat suka dengan ayat ini ya. Ini saya bandingkan dengan banyak versi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang berhikmat dalam rasa takut akan Tuhan. Next, selama 1 minggu ini kita akan membedah kitab Amsal. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan ya. Ya, saya harus tinjau sekali lagi, kita nggak nambah-nambah pengetahuan di sini, tapi untuk menghidupi hikmat Allah. Yang awal saya ingatkan bahwa kita menghidupi hikmat Allah dalam setiap aspek, karena kitab Amsal relate dalam semua aspek kehidupan kita.
Kiranya hikmat itu bukan sekedar untuk kita pahami saja sampai di otak kita, tetapi juga bisa dijalani sebagai murid-murid Kristus, ya, di mana Kristus adalah sang hikmat itu sendiri, ya. Kita akan mendapatkan hikmat sejati di dalam Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah kita bisa bertumbuh bersama di dalam kelas bedah kitab. Tuhan Yesus memberkati.